Syukur, syukur deh lu. Syukurin. Bukan itu ya. Syukur pakai Y, jadi syukur. Apa itu syukur? Kita udah sering banget lah dengar kata syukur. Dan pastinya saya juga percaya Anda semua di sini sudah kenal, sudah tahu, sudah paham dengan syukur. Dan bahkan ada yang udah setiap hari merasa bersyukur. Jadi buat apa belajar syukur? Ini kata Allah, ketika engkau bersyukur maka akan kuberikan lebih nikmat, dan ketika kamu tidak bersyukur maka kamu akan diberikan azab. Lain syakartum la'azidanakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Itu kalau dalam bahasa Arab sering kita dengar. Artinya kita pahami dengan diri kita nih, kita ngaji diri. Coba pahami, Van. Bunda, ayah, pahami sahabat. Masuk ke dalam diri kita. Saat ini kehidupan kita dan kemarin-kemarin, apakah kehidupan kita bahagia atau sebaliknya kehidupan kita menderita? Menderita dengan masalah keseharian. Ayo, coba kita mawas diri, kita ngacak diri. Kalau ternyata kehidupan kita sehari-hari ini, sehari-hari kemarin adalah selalu dengan ruwetnya pikiran, ruwetnya masalah, baik itu masalah keluarga, masalah dengan pasangan, masalah dengan keuangan, masalah anak cucu, masalah kehidupan, apapun itu masalah, berarti itu tandanya kita dikasih nikmat atau tadi sebaliknya? Ayo, kita nggak usah melihat orang lain, diri kita aja kan mengkaji diri kita, mengaji diri kita. Kalau ternyata kehidupan kita ruwet mulu setiap hari, itu tandanya ada yang salah dengan pemahaman syukur kita. Janji Allah kalau kita bersyukur kita dikasih lebih kok. Tapi kalau ternyata kita sehari-harinya dari kemarin sampai hari ini ternyata kekurangan terus, berarti itu apa? Pasti ada yang salah dengan diri kita. Pasti. Saya bersyukur kok Bang tiap hari. Tiap bangun tidur saya bersyukur terhadap ini, terhadap itu, terhadap ini, terhadap itu. Ya udah, oke. Tapi coba kehidupan kita sehari-hari 24 jam sehari. Apakah kita keberlimpahan di situ yang dapatkan? Apakah kebahagiaan yang kita rasakan? Atau ternyata sebaliknya, keruwetan pikiran dan perasaan kita yang gak enak? Ukur sendiri. Kalau ternyata hasilnya yang kedua, kekurangan, kesempitan, penderitaan, berarti ada yang salah dengan pemahaman syukur kita. Ternyata selama ini gue berpuluh-puluh tahun gak bersyukur. Saya menyebutnya dengan pikiran dominan. Pikiran dominan. Bunda, saya sering kali, Stefani juga sering bilang, pikiranmu menentukan nasib, dan bahkan pikiranmu menentukan takdirmu, takdir yang ke depan dari Allah, bukan dari saya, dari Allah. Hingga saat ini ya, kalau Bunda berpatokan kepada Arab gitu, misalnya Arab Saudi sana sebagai kiblat, ulama di sana pun dengan para ilmuwan sudah sepakat bahwa pikiran kita ini yang menentukan takdir kita. Jadi hati-hati dengan pikiran. Syukur itu bukan ucapan, syukur itu adalah rasa di hati. Maka awalnya dari pikiran. Semua awalnya dari pikiran kita. Maka isi pikiran kita menentukan keadaan kita saat ini. Kalau saat ini keadaannya susah, ruwet, sedih, sakit, ada yang masalah dengan pikiran kita. Pasti. Sakit itu bukan dari Allah. Sakit itu dari kita. 90% adalah dari pikiran. 9%-nya dari makanan. Kecil banget dari makanan. 1%-nya kehadiran Allah. Tapi bukan Allah yang menciptakan sakit. Bukan, jangan GR. Apa-apa Allah. Kita disuruh bertanggung jawab
maka diawali oleh pikiran kita benahin. Syukur ini adalah wujud dari rasa di hati kita, diawali oleh pikiran. Kalau pikirannya ruwet mulu sama masalah, apakah akan bersyukur? Enggak. Pikiran dominan dalam 24 jam sehari, mana yang dominan? Dominan tuh yang sering. Kalau bersyukurnya cuma pagi, cuma 5 menit, 3 menit, tapi 24 jam, 23 jamnya lebih adalah dominannya ruwet, itu namanya bukan bersyukur. Maka jangan aneh, yang terjadi dalam kehidupanmu adalah yang ruwetnya, yang susahnya. Karena kita memanggil sendiri. Inilah Sang Pencipta. Dari Sang Maha Pencipta yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau memberikan namanya akal dan pikiran. Inilah yang membedakan kita dari makhluk lain yang disebut kita manusia paling sempurna. Akal, pikiran. Coba kita sadar diri. Selama ini akal pikiran kita digunakan buat apa? Buat ngeluh, buat mikirin masalah, buat ruwet, atau sebaliknya. Sadar. Syukur gini. Ya. Ya Allah, aku bersyukur. Atau ada lagi satu. Alhamdulillah. Ada satu lagi. Terima Kasih. Itu semua ucapan. Syukur itu dimensinya bukan ucapan. Syukur itu kalau mau keajaiban bersyukur ya, dapat rahasia bersyukur dapat. Syukur itu bukan ucapan alhamdulillah, terima kasih, bukan, dan sebagainya. Itu syariat istilahnya, syarat. Hakikatnya adalah dari bersyukur tindakan, sikap mental. Tindakan mulai dari sikap mental. Mental itu artinya pikiran, perasaan, yang dia mencuat menjadi tindakan, perilaku kita. Itu syukur. Kata-kata terima kasih banyak kita sering ucapkan kalau lagi dapetin sesuatu. Istilahnya dapetin dari siapapun, dapat uang, dapat kebaikan, dapat hadiah, ucapan. Itu bukan rasa syukur, namanya rasa dalam jiwa, batin, yang muncul menjadi perilaku kita. Sederhana, kalau mau terima kasih itu adalah perilaku. Kata-kata terima kasih itu bahasa Indonesia. Ada dua, terima dan Kasih. habis kita terima, kita kasih. Sesederhana. Selama ini sadar nggak ucapan terima kasih itu adalah habis kita terima kita? Kalau sadar, udah jalanin belum? Atau jangan-jangan terima kasih duit gue buat bayar ini, buat bayar itu, kebutuhan ini, habis, nggak cukup. Itu bukan terima kasih, itu bukan bersyukur. Maka kurangmu mulu. Ubah dulu. Kata-katanya aja udah terima, kita kasih kemana? Ke jalannya Allah lagi. Dapat ilmu. Saya selalu bilang makanya ketika berilmu dari sejak zaman Rasulullah sekalipun, itu kalau Anda lihat tuh ada keropak amal tuh ya. Itu sebenarnya ucapan terima kasih kita terhadap guru-guru yang mengajar dari zaman Rasulullah. Di masjid-masjid sering. Jangan biarkan keropak amal itu lewat di depan kamu. Itu bukan kita wujud rasa syukur. Ada keropak amal habis pengajian dimanapun di majelis taklim, jangan biarkan dia lewat. Itulah wujud rasa terima kasih kita yang nyata, bukan sekedar ucapan. Buka dompet 2.000, 5.000, 100.000, yang diambil yang mana? 2.000. Bukan, itu bukan syukur, pelit gitu. Percayalah, kalau kita nggak bersyukur, kita akan diberikan yang, saya nggak mau nyebut azab, terlalu. Allah itu bukan maha azab. Akan diberikan ya kesulitan juga. Semua bagaimana diri kita. Ini semesta nih. Alam semesta. Kejadian-kejadian kita kan di alam nih. Sebenarnya sebelum kejadian di alam semesta ini apapun kejadianmu, kejadian dulu di sini. Pikiran, perasaan. Ini semesta di dalam diri kita. Maka dengan mengenal diri, kamu akan mengenal kehidupan. Dengan mengenal diri, kita akan mengenal Allah. Hadis qudsi. Betul kan? Diri itu di dalam. Kalau dalam kita benar, semesta di dalam diri kita, semesta di luar benar. Masalah, ya setiap orang punya masalah. Tapi bagi orang yang benar semestanya, masalah itu cuma sebentar. Gak sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun.
Karena tingkat kesadaran dia udah tinggi. Tefani kalau ada masalah, dia nggak akan menganggap sebuah masalah. Dia menganggapnya sebagai sebuah peristiwa, bukan masalah. Karena kata-kata itu mempengaruhi. Kalau dibilang masalah, pasti beban, betul? Tefani bilangnya peristiwa, kondisi. Artinya sebuah kondisi bisa dijalani, please. Nah itulah yang membedakan makhluk satu dengan lainnya, tingkat kesadaran. Kesadaran bisa diambil, bisa dilatih dengan cara berilmu. Ini lagi berilmu. Ya. Ingat, hakikat syukur itu bukan ucapan. Alhamdulillah ya Allah. Selalu bilang alhamdulillah. Nggak apa-apa, bagus. Tapi ingat, bukan hanya di sini alhamdulillahnya. Alhamdulillah itu artinya apa sih? Ya. Segala puji bagi Allah. Segala pujian bagi Allah. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu, Bunda pakai baju, bersyukur kan? Alhamdulillah, cantik ya, pakai ini, pakai itu. Jawabannya? Subhanallah, Allah yang memiliki kita. Jadi alhamdulillah itu bukan ucapan, tapi sikap perilaku yang muncul dari rasa dari mental kita ke rasa mental pikiran. Sehingga ketika kita bersyukur terhadap sesuatu, alhamdulillah, dapat apa nih misalnya? Contoh, Dapat uang lah yang paling uang. gampang. Alhamdulillah dapat uang. Bukan berarti kita cuma bersyukur, ya Allah terima kasih atas uang ini, segala pujian bagimu, bukan. Itu nggak cukup. Kalau hakikat ya, kalau bicara syariat ya udah sampai situ aja. Ini hakikatnya nggak gitu. Kalau kamu mau tadi dikasih lebih lagi nikmat, seperti la in stakartum tadi, adalah ketika kita mendapatkan uang itu, bagaimana kita juga berterima kasih. Berterima kita kan kasih. Percayalah, kalau cuma buat kebutuhanmu aja, kebutuhan kita nih, nggak akan cukup, masih kurang mulut. Tapi begitu once kita memberi buat jalannya Allah, ternyata kita dikasih lebih. Tapi ingat, ketika memberi, ketika mengasih, ngasih gitu ya, bukan karena siapa, bukan karena apa, bukan karena ntar gue dapat 7 kali lipat kebaikannya, nggak karena itu semua, bukan karena biar dapat pahala, biar masuk surga pahala. Ya terserah kalau Anda masih di situ. Nah, syariat itu menjalani orang nyari pahala. Ya, kita mau naik makom, hakikat hidup. Rasulullah bilang, awaludin ma'rifatullah. Awali dengan ma'rifat, mengenal Allah. Jadi ketika kita udah kenal Allah, kita bersyukur, berterima kasih, kita memberi pun bukan karena apa lagi, bukan karena dagang, oh ntar saya bakalan dapat sekian dari Allah nih. Tapi karena kita memberi, mengasih adalah mengembalikan. Niatnya adalah kita mengembalikan. Jadi jangan GR ngasih anak yatim terus minta didoain, bahkan diundang ke rumah, anak yatim ke rumah yuk. Kasih apa di rumah? Mau lihat rumah kamu bagus, datengin kalau anak yatim. Ya. Ketika kita memberi bukan lagi mengharap pahala, bukan lagi ngarepin didoain, apalagi sampai ucap terima kasih. Lulus, ya terserah kalau begitu. Tapi niat kita memberi, niat kita mengasih adalah kita mengembalikan. Kita nggak mengharap apa-apa lagi. Mengembalikan apa? Ini wujud syukur yang hakikat. Ketika memberi, ketika mengasih, karena kita udah nerima kan. Ayo, berapa banyak sejak Anda lahir, sejak kita lahir, yang kita udah nerima? Ayo, banyak kan? Banyak banget. Banyak. Luput kan selama ini? Sadari kita udah banyak dikasih lah sama Allah. Minta lagi, minta lagi, minta lagi. Ya Allah, kamu nih kalau ada anak kecil minta mulu, tapi dia nggak pernah ucap terima kasih yang sampai meluk kamu. Makasih udah ya. Kira-kira gimana? Wah minta. Ya. Inilah kalau mau keajaiban bersyukur, kalau mau rahasia bersyukur yang sesungguhnya, ini syukur. Syukur itu bukan ucapan, bukan syariat, perilaku kita. Jadi
Ketika kita memberi tadi, habis dapat uang kita memberi, niat kita bukan sedekah 2,5%. Niat kita bukan buat mancing duit lagi ntar dapat, bukan niatnya. Niatnya adalah kita mengembalikan apa yang sudah pernah kita dapatkan. Emang baju punya siapa itu? Punya kita emang. Dari siapa? Pemberian bukan? Pemberian. Bang enak aja orang gua kerja bang, gua beli baju sendiri, beli mobil sendiri lah. Oke, kerja kamu, emang yang ngasih kamu tenaga siapa? Emang yang ngasih kamu kepintaran siapa? Berarti kan kamu pemberian Allah melalui tangan-tangan manusia. Di dalam manusia itu ada Allah nggak? Saya bicara zat ya, zatnya Allah ada nggak? Berarti Allah tuh yang lagi memberi. Di sini ada Allah. Ini yang ngasih ilmu emang Wendy Mikal, Tefani? Allah, ilmunya Allah melalui manusia ini. Jadi Anda nanti terima kasih apa yang bisa dikasih. Ketika ngasih pun jangan mengharap-harap punya gue. Tapi karena kita mengembalikan.